Terus waktu sekarang kita akan membahas judulnya singkat aja. Pentingnya sujud. Pentingnya sujud. 7 menit mudah-mudahan berkah. Jadi saya mulai gini Bapak sekalian. Kita semua yakin sesuai dengan rukun iman ya. Ini saya lihat Bapak Ibu sekalian ini orang-orang yang luar biasa. Jelas menurut takdir Bapak hari ini Bapak ini calon-calon penghuni surga, yakin saya. Kalau enggak calon penghuni surga Bapak mungkin bukan di sini tempatnya. Kenapa ini saya kampanyekan terus? Karena kita ini kalah dengan kampanye kubu sebelah. Kubu sebelah itu kalau kampanye kalau sudah meninggal mesti gini, telah bersama Bapak di surga. Nah, kita ini sebenarnya luar biasa. Ketika kita memegangi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jaminan masuk surga Bapak Ibu sekalian. Itu harus yakin. Karena Allah itu mengikuti sangkaan hambanya. Sampai kalau nyangka nggak masuk surga ya itu terserah Bapak, tapi jangan ngajak-ngajak saya ya. Itu terserah Bapak. Karena jaminan Allah berjanji, aku ngikutin sangkaan hambaku. Itu jelas sudah di Al-Quran. Jadi jangan ditawar lagi. Makanya jangan pernah sangka buruk. Jangan pernah. Kita sangka itu sangka baik. Baik ya. Bapak Ibu sekalian, saya awali. Mudah-mudahan ini cepat ya, ini 12.37 karena 7 menit berarti 12.47 nanti selesai. Pertama gini Bapak sekalian, kita sadar bahwa hidup ini sudah ada takdirnya ya. Pertama, sebelum saya membahas pentingnya sujud, Rasulullah bersabda ya dalam riwayat Muslim bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan atau menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu yang ngomong Rasulullah. Masa sampai nggak percaya ya? Udah punya takdir. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua itu banyak dalilnya ya. Cuma ini salah satunya di Al-Quran surat Al-Hadid 22 itu yang bunyinya gini ya. Saya bacakan ya. Ma'as-saba min musibatin fil ard wala fi anfusikum ila fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika alaihi yasir. Ini dalil takdir juga. Artinya apa? Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, maksudnya pada kita ya, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan. Sesungguhnya yang demikian adalah mudah bagi Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini harus bersyukur punya Tuhan Allah. Tuhan kita ini keren luar biasa. Misalkan ini Mas Sauri ya, Mas Sauri ini Ustadz Sauri ini kebetulan marbot sini. Misalkan ditanya, Mas Sauri nanti umurnya berapa gitu. Misalkan Tuhan umurnya berapa? Masa Tuhan jawabnya saya nggak tahu, kan nggak keren. Makanya ditulis dulu Mas Sauri 90 tahun. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Tahu. Sudah, kita sudah punya takdir sesuai rukun iman ya, percaya itu. Persoalannya bagaimana menghadapi takdir. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini saya analogikan supaya Bapak Ibu sekalian jelas. Begini, seandainya kita ini ibaratnya ada penerimaan PNS ya, penerimaan PNS. Sudah ditulis. Ini mohon maaf Pak Mas Sauri ya, Mas Sauri takdirnya tidak diterima. Nah, itu sudah takdirnya. Mas Sauri diam aja misalkan, ya jelas nggak diterima. Tetapi hebatnya karena takdir itu sudah ada di buku di Lauhul Mahfuz, kita nggak tahu. Nah itu syukur alhamdulillah karena nggak tahu tadi, sehingga itu menjadi harapan bagi kita. Mas Irsa nggak tahu kan apakah ditulis surga atau neraka, nggak tahu kan nggak tahu nih. Karena sampai nggak tahu masih ada harapan, saya bisa ke surga bisa ke neraka. Nah makanya takdir itu perlu dinego. Pertanyaannya kan begini, takdir bisa dirubah nggak? Ya bisa Bapak Ibu sekalian, kalau yang merubah Allah. Terserah aja yang bikin beliaunya yang Maha Kuasa.
Hari ini ditulis ini di tip X, ya bisa kalau Allah. Jadi sampean jangan pesimis. Makanya kita nego. Seandainya penerimaan CPNS tadi Mas Sauri tidak daftar, jelas dia nggak akan lulus. Tetapi karena Mas Sauri tidak tahu bahwa takdirnya itu tertulis tidak lulus, tenang aja Mas Sauri. Tetap seleksi administrasi, tetap ikut tes gitu ya. Akhirnya panitia itu ini ternyata Mas Sauri ini memenuhi syarat gitu ya. Tesnya bagus, 100 dapatnya. Akhirnya wah sudah lulus. Itu bisa ditulis tergantung panitia penguasa tadi kan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, takdir itu dinego. Nah, Allah memberi kesempatan kita untuk nego. Saat ini Bapak Ibu sekarang nego ini untuk menuju ke surganya. Coba sampean kalau sudah tahu sekarang tercatat ke neraka, terus lemes saja, terus nggak mau ibadah, nggak mau nurutin perintah Allah, nggak mau takwa, nggak mau tawakal, ya jelas saja masuk neraka, ya jelas itu sudah. Tetapi karena Bapak Ibu tidak tahu, ini Imam Syafi'i itu gini. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan di zamannya, katanya saya tidak takut su'ul khotimah. Itu Imam Syafi'i bukan saya ya. Terus semua kaget kan, protes, enggak tahu. Yang ditakutkan adalah su'ul sobiko, karena catatan itu sudah ada sebenarnya. Tapi kita nggak tahu kan isinya apa. Karena nggak tahu itu jadi harapan kita untuk nego kepada Allah. Akhirnya apa? Allah sudah memberikan guidance-nya, petunjuknya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Sudah, berarti tugas kita itu ya beribadah aja sudah. Apapun dia katakan ibadah. Nah, mulai hari ini termasuk bapak-bapak ini sekarang ini lagi nego sebenarnya. Nego kepada Allah, mohon ridho dan rahmatnya, sehingga ujungnya adalah kita nggak tahu sebenarnya sudah ditulis takdir. Makanya dalam Al-Quran itu kan ada sodako memperpanjang umur, kemudian orang bisa menambah rezeki dan sebagainya. Itu karena apa? Yaitu tadi Allah memberikan kita untuk ayo nego kamu. Caranya apa? Jadi hamba yang baik. Itu pentingnya. Baik. Terus sekarang kita memasuki. Kalau itu sudah cukup ya, kita nego kita apa yang paling utama. Nah, ini yang penting. Ini sebelum saya akhiri kultum ini. Negonya itu apa? Yang paling penting adalah bahwa kita ini nego dengan apa? Sujud. Nah, ini mungkin Ustadz Taufik nanti kita belum diskusi ya. Sujud itu sebenarnya dua. Sujud secara syariat itu apa? Sholat Bapak Salam. Itu di Al-Quran jelas ya. Terus kemudian yang kedua, secara hakikat itu apa? Sujud itu artinya tunduk kepada Allah. Mungkin kalau sholat itu ada waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Tetapi kalau secara hakikat sujud itu tunduk itu 24 jam Pak. Kalau sampean pengen selamat, sujud itu artinya tunduk kepada Allah. Nah, tunduk itu 24 jam kalau secara hakikat. Tidak cuma ketika sholat sujud itu syariat. Nah, itu agar dipahami. Sehingga kalau sampean lagi maksiat itu berarti nggak sujud. Sujud itu berarti mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu sujud, atau istilah lain kan namanya takwa. Oke ya. Sampai sini artinya Bapak Ibu sudah tahu. Sujud itu 24 jam. 7 hari dalam seminggu. Tidak cuma sujud sholat, enggak. Secara hakikat. Makanya kalau saya maksiat berarti saya nggak sujud. Ya siap-siap aja nego saya nggak berhasil. Kita sudah tahu maksiat, kenapa dikerjakan? Nah, makanya Imam Syafi'i dalam sebuah kitabnya bicara, kita pelajari fikih dengan baik, jalani tasawuf kan gitu. Karena memang agak susah ketika tidak menghubungkan antara syariat dan hakikat. Kemudian susah, kita ini ada lahir, ada batin. Nah, sekarang begini, saya lanjutkan dalil tentang sujud tadi ya. Surat Al-A'laq itu ayat 19 ya. Saya bacakan artinya aja. Sekali-sekali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jadi sebenarnya tugas kita ini sujud aja Bapak Ibu sekalian. Itu perintah di Al-Alaq 19.
Kita ini tidak diperintah untuk sugih, tidak perlu Pak. Nggak diperintah punya jabatan, enggak. Diperintahnya satu, sujud. Kalau Bapak sudah tahu, Bapak Ibu sudah tahu, sujud tadi ada dua ya. Secara syariat sholat tadi, secara hakikat tuh tunduk kepada Allah, tunduk terus. Ketika nggak tunduk berarti nggak sujud kita. Berarti istilahnya berani melawan. Nah, kemudian kita bicara mengenai sholat. Bapak Ibu ini penting. Keluar dari sini harusnya mindsetnya berubah. Yang pertama kali akan dihisab, ini sabda Nabi ya, seseorang di hari kiamat adalah sholat. Sholat Bapak Ibu sekalian, bukan jabatan sampean, bukan harta sampean, bukan istrinya berapa, bunga sekada, ada penting. Pertama kali yang ditanyakan sholat. Sampean bayangkan nanti ada neraka, surga gitu ya, sebelah kanan surga, ini bayangan aja, malaikat di tengah. Ustadz Taufik mau masuk ditanya, Ustadz sholat enggak? Enggak, tendang aja langsung ke kiri, jelas itu sudah. Tapi ketika ditanya sholat, dilihat sholatnya baik. Lanjutannya adalah bahwa jika sholatnya baik, maka amal lainnya itu dinyatakan baik. Nah, bayangkan. Jadi kalau kita buruk nih, ya berarti sholat itu luar biasa, sudah kuncinya untuk amal. Nah, tambahan kalau misalkan nggak baik, secara Allah apa? Periksa yang sunah-sunah untuk menampali yang wajib. Nah, kemudian ini dari Anas bin Malik ya, Rasulullah bersabda, yang pertama kali dihisab seorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya. Nah, oke ya. Jadi dari sini jelas Bapak sekalian, sholat jagai Bapak sekalian. Tidak ada masalah lain selain pentingnya sholat. Rapat tuh nggak penting, pokoknya nggak penting lah. Istri itu nggak penting, makhluk itu nggak penting. Sholat yang penting. Ketika sampean masih mengabaikan sholat, ketika azan nggak sholat, ya sudah, nego sampean, hati-hati itu. Jadi perhatikan itu aja. Yang paling penting, saya sering bilang ke anak-anak saya, keluarga saya, nggak penting yang lain. Sampai mau debat sama saya silahkan, tapi yang nggak penting mau sholat ya. Saya sering meninggalkan rapat ketika azan gitu, karena saya pilih nggak penting gitu. Mau pecat saya nggak apa-apa gitu ya. Karena saya menganggap penting. Makanya kalau Bapak jadi pemimpin bijaksana, jangan rapat di jam-jam sholat, jangan ada kegiatan, usahakan kecuali darurat. Dokter operasi waktunya sholat tetap harus menyelamatkan nyawa, oke, mungkin itu ada namanya keadaan darurat. Tapi kalau enggak Bapak tetap sholat. Nah, kemudian ini salah satu dalil yang mengenai sholat tadi juga pentingnya ya, sujud tadi. Ini dari Ibnu Abbas ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang salatnya tidak mencegah dirinya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka salatnya itu tidak lain makin menambah jauh dari Allah. Oh, ngeri Bapak Ibu sekalian. Sampai tiap hari sholat tapi maksiatnya tambah, itu berarti sholat Anda itu tanda-tanda nggak diterima. Itu jelas. Terus sampean bertanya, saya sudah sholat kenapa saya masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Ya salah sampean sendiri. Sholatnya perlu dikoreksi. Karena jaminan Allah, barang siapa yang sholatnya benar itu pasti mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya pentingnya sujud Bapak Ibu sekalian. Dari uraian dati ya, bahwa sujud tuh kuncinya Bapak Ibu sekalian. Nah, keluar dari masjid sini nanti ngomong yang lain nggak penting, yang penting sujud, yang penting sujud. Sujud tadi kan yang artinya sholat, jadi diperhatikan betul. Dan sujud secara hakikat itu tunduk terus kepada Allah, tunduk terus kepada Allah, selalu mengikuti perintah, menjauhi larangannya. Saya kira demikian Bapak sekalian ya. Saya lebih 2 menit, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.